Hai semuanya, aku Rahmadian Agustin dengan NPM 2210631030049. Hai semuanya, saya Yusnida Nazara dengan NPM 2210631030070. Halo, perkenalkan, nama saya Halimah Hadiah dengan NPM 22106310300099. Baik, di sini kita akan membuat kita mengetahui akurasi menggunakan neural network di rapid manner pada file Excel ya. Di sini kita punya data Excel-nya yaitu data iris, di mana di sini ada 150 jenis data dan 3 spesies yaitu iris setosa, lalu iris versicolor dan juga iris virginica. Di sini kita yang iris setosa ini bisa kita ubah aja menjadi 0 aja, menjadi 0. Yang iris setosa kita jadikan 0 agar mempermudah kita dalam klasifikasikannya. Terus yang iris versicolor kita jadikan angka 1. Terus yang iris virginica kita jadikan 2. Oke. Di sini kita akan membuat dua data yaitu data training dan data testing. Di sini kita mengcopy dahulu semua datanya untuk membuat data training. Nah, kita copy lalu kita buka file baru. Oke. Kita buka file baru, kita paste yang tadi. Nah, kita kan mau ambil 40 data ya. Jadi kita ambil aja 40 data, lalu yang sisanya ini yang 10 data ini kita hapus. Ini yang iris setosa ya. Terus yang 10 data lagi, kan yang iris versicolor ya, kita hapus juga 10 data. Terus yang iris virginica juga kita hapus 10 data, lalu kita save. Sebentar, ini kan urutannya masih belum berurut ya, jadi kita urutin aja menjadi nah ini kan jadi 120 data nih yang data training. Setelah itu kita save, kita kasih nama aja data iris untuk training. Data iris untuk training. Lalu kita balik lagi ke data tadi untuk membuat data testing. Kita copy, lalu sekarang kita buka file baru. Kita paste yang tadi. Tadi kan 40 data ya, sekarang kita yang 40 datanya dihapus, jadi kita menggunakan yang 10 data terakhir. Kita hapus. Terus yang untuk versicolor-nya juga kita hapus 40. Lalu yang untuk iris virginica juga kita hapus 40 ya. Kita hapus. Ini kita urutkan ya, biar bentuk angkanya, biar kita tahu ini udah ada berapa data. Nah, ini udah ada 30 data ya untuk data training, testing maksudnya. Kita save aja, kita kasih nama data iris untuk testing. Lalu setelah kita punya dua file ini, nanti kita akan lanjut ke rapid manner-nya. Baik, sebelumnya setelah sudah meneruskan dari teman saya tentang pemisahan data training dan testing dari data iris itu sendiri, maka kita selanjutnya coba menerapkannya menggunakan neural net. Sebelumnya itu kita harus ngambil datanya dulu pakai operator read Excel.
Kita klik 2 kali ya di sini buat ambil datanya. Tadi disimpan di sini. Oke, pilih yang training, next. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Untuk spesiesnya ini diganti change role-nya menjadi label. Karena untuk mengidentifikasinya ya, biar bisa teridentifikasi. Setelah data trainingnya udah masuk, kita juga mau masukin data testingnya. Sama kayak tadi, kita ambil di sini. Next, pilih yang change role-nya lagi jadi label juga. Oke. Nah, karena ini datanya sudah masuk ya, data training sama data testingnya. Nah, kita mau coba pakai neural netnya, kita cari di operator. Dari sini. Oke. Terus kita juga perlu apply model. Jadi data trainingnya ini diterapkan oleh algoritma neural net, lalu di hasil dari penerapan ini disimpan dulu ke apply model, lalu diterapkan ke data testing, maka harus disambungkan ya ke data testingnya. Setelah sudah diterapkan trainingannya ini ke data testing, kita perlu operator performance untuk menampilkan hasilnya. Kita cari di sini performance, tarik, kita run. Nah, bisa dilihat ya, ini hasilnya seperti ini, prediction-nya ya. Masih kurang tepat ya kalau menurut saya, karena ini masih ada min dan nol. Tapi kalau misalnya dibulatkan memang sudah benar sih, ininya ke nol ya. Terus gimana sih kalau cara kita untuk nyimpan hasilnya? Nah, nyimpan hasilnya itu kita perlu operator write Excel. Cari di sini. Nah, sebelumnya itu kita harus hapus dulu ini performance-nya dari si operator performance ini. Kita tarik, drag ke sini. Kita tarik nih. Ini kita lihat mau simpannya di mana. Kalau saya tadi ini mau digabungin sama yang tadi aja di sini. Terus namanya juga jangan lupa dinamakannya ya. Oke. Kalau sudah kita run. Nah, jika sudah muncul tanda seperti ini berarti tandanya sudah tersimpan. Bisa dilihat ya ini di sini. Coba apakah sudah tersimpan. Oke, sudah tersimpan ya, ini di sini tuh udah ada. Karena tadi kita sudah mencoba menggunakan data iris, sekarang kita akan menggunakan data lain. Kita ambil dari kaggle.com, adalah coffee chain sales dengan banyak data sebanyak 1062 data. Setiap datanya meliputi area difference between target profit, inventory margin, market size, marketing profit, sales, target COGS, target margin, target profit, target sales, dan total expense. Nah, untuk yang akan kita klasifikasi adalah market size. Ada 2 klasifikasi, major market dan small market. Karena ini masih berantakan, jadi kita akan
terlebih dahulu dengan blok, keterangan, sort and filter, dan kita akan memilih major market terlebih dahulu. Nah, untuk data major market ini ternyata ada sebanyak 426 data. Sebelum kita memisahkan ke data training dan data testing, kita akan mengganti major market ini menjadi angka agar dapat dikenali oleh neural net. Kita ganti dengan angka. Oke, sudah terganti. Kita akan memisahkan data training dan data testing dengan perbandingan 70%, 30%, dan 70% untuk data training dari 426 adalah sebanyak 298. Kita pilih 298 data. data, langsung aja kita semuanya kita copy. Karena saya sudah membuat data training dan data testing, jadi kita langsung aja ke data training. Saya juga sudah menempelkan keterangan untuk kolom-kolom sebagai identitas agar dikenali oleh neural netnya. Saja kita paste. Oke, sekarang kita akan memindahkan data testing untuk yang major market ini. Karena sisanya 30% untuk data testing, atau ada sebanyak 128 data. Blok di tekan ke data testing. Oke, sekarang kita akan memisahkan data training dan data testing untuk yang small market. Yang small. Nah, yang small market juga sama. Kita ganti dengan angka terlebih dahulu, menggunakan angka 1. Nah, untuk yang small market ini ternyata ada 636 data. 70% untuk 636 adalah 445. Kita pilih 445 data. Nah, sudah ada 445 data, langsung aja kita blok, kita copy, dan kita pindahkan ke data training. Kita akan memasukkannya purchase di bawah data major tadi. Langsung aja kita paste. Oke, sekarang kita akan memindahkan data testingnya juga. Nah, sisanya blok ada 191 data. Kita copy, kita pindahkan ke data testing. Juga sama, purchase di bawah data major. Oke. Jadi seperti itu untuk pemindahan data training dan data testing dari Coffee Chain Sales. Selanjutnya akan kita ke RapidMiner. Baik, setelah tadi kita melanjutkan dari rekan saya yang sudah mengesahkan data training dan data testing dari data Coffee Sales, kita juga akan mencoba menerapkannya menggunakan neural netnya lagi. Pertama, kita perlu operator untuk membaca datanya ya. Kita cari read Excel.
Ini untuk data trainingnya, dan ini untuk data testingnya. Kita klik 2 kali untuk ngambil datanya. Kita ngambil datanya itu tadi disimpan di sini, copy cells, pilih yang data training. Next. Nah, kita ganti si data market size-nya ini menjadi change role-nya menjadi label ya, seperti yang tadi. Kalau sudah, kita finish. Terus kita ambil juga data testingnya kayak tadi. Dipilih ya sini, copy cells, data testing, next. Terus next. Kita ubah juga si market size-nya ini yang role-nya menjadi label juga. Oke. Finish. Nah, kita cari selanjutnya tuh kita cari neural net. Lalu kita tarik garis. Lalu kita juga perlu apply model. Nah, untuk seperti yang tadi data iris, si data dari copy cells ini di training oleh neural net, lalu pengaplikasiannya diterapkan kepada data testing. Selanjutnya kita perlu untuk menampilkan hasil dari prediksinya, kita butuh operator performance-nya. Ini pilih performance, terus sambung, terus kita run. Nih, bisa dilihat ya guys, ini prediction-nya sudah sesuai. Jika dibulatkan masih menjadi ke 1, iya benar. Oke. Nah, dari hasilnya prediksi ini kita mau simpan ke dalam bentuk Excel. Berarti kita butuh operator yang namanya write Excel. Nah, kita tarik. Oh iya, jangan lupa untuk kalau mau disimpan, ini performance-nya kita harus hapus terlebih dahulu. Baru disambungin, baru kita klik 2 kali untuk naruh tempat di mana. Kalau karena saya maunya digabungin ke sini, berarti digabungin ke foldernya. Terus tulis namanya data hasil prediksi terus kita run ya beberapa saat begitu. Nah, jika sudah ada tanda titik seperti ini, tanda centang seperti ini, berarti data yang tadi sudah kita olah itu sudah tersimpan. Bisa dilihat ini di ini. Ini sudah tersimpan ya, ini di sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih.